Jadi pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri teman-teman. Saya Erdogan Thoyib, Ketua Hima Ilmu Politik UNER. Jadi di sini kita sedang sama Bung Rocky. Kita di sini ingin membahas terkait buku Tan Malaka. Judulnya itu Naar de Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Nah, jadi sedikit penjelasan terkait bukunya. Itu ide Tan Malaka terkait bagaimana Republik Indonesia itu dibentuk gitu. Bahkan itu tulisan sebelum Muhammad Hatta dan Soekarno membuat terkait bagaimana Indonesia akan dibangun ke depannya gitu. Nah, kita akan bahas bukan untuk akhirnya kita menerapkan itu sekarang enggak, tapi upaya kita untuk melihat bahwa bagaimana sih pandangan dari founding parents gitu kata Bung Rocky. Founding parents kita terkait membentuk Indonesia dan bagaimana kontekstualisasi di dunia kita sekarang ini dan apa yang harus bisa diperbaiki. Saya lupa untuk akhirnya mention Pak Freddy Purnomo. Pak Freddy, terima kasih Pak Freddy, anggota DPR di Jatim ini udah mau datang buat diskusi bareng sama kita ya teman-teman. Ya, jadi kita lanjutkan diskusinya. Jadi saya ingin membahas sedikit dengan bukunya. Ada hal yang menarik di buku Naar de Republik Tan Malaka ini. Bahwa Tan Malaka ngomong, Indonesia nggak perlu parlemen gitu. Parlemen itu sama aja kayak warung kopi orang-orang kuat gitu. Orang-orang kuat yang di warung kopi, yang karena dia itu kerjaannya minim, akhirnya bisa memanfaatkan posisinya untuk berkong kali kong, mencari keuntungan di dirinya sendiri dan lain sebagainya. Nah itu mungkin boleh silakan Pak Angga untuk masuk memberikan resonansi terkait apa sih isinya buku ini dan nanti kita lanjutkan berdiskusi terkait Republik Indonesia di era sekarang ini. Silakan, karena Bung Rocky pastinya. Silakan Pak Angga. Tes. Selamat pagi buat kita semua. Pagi. Kita sekarang kedatangan tamu Bung Rocky Gerung yang akan bicara tentang bagaimana menanamkan akal sehat di Republik Indonesia. Masya Allah. Iya, ini sengaja menanam akal sehat itu bukan resounding, itu namanya replanting. Sengaja dalam pertemuan kali ini saya memberikan ide untuk diskusi menuju Republik Indonesia, Naar de Republik Indonesia, bukunya Tan Malaka yang kebetulan saya memberikan kata pengantar resonansi di sini. Kenapa tema ini menjadi salah satu tema yang penting didiskusikan? Karena Tan Malaka ini bisa dikatakan adalah inisiator Republik Indonesia. Kalau yang mendorong kebangsaan Indonesia banyak kalangan, tapi inisiator utama Republik Indonesia pertama-tama adalah Tan Malaka. Karena pada saat yang lain masih diskusi apakah Indonesia ini otonomi di atas pemerintahan Belanda atau kita mau merdeka, Tan Malaka jauh melampaui hal itu dan dia merumuskan Republik Indonesia yang akan nanti kita proklamasikan seperti apa. Yang menarik Tan Malaka ini dia bicara langsung menegaskan bahwa sejarah Indonesia secara otonom sendirian tidak pernah ada. Tapi sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah dunia, bagian dari dinamika politik dunia. Dan di sini Indonesia memberikan nuansa dalam perubahan dinamika dunia. Ini adalah sebuah pandangan pikiran yang sangat kaya sebetulnya, yang perlu menjadi warisan kita. Dan naskah menuju Republik Indonesia ini, kenapa sangat penting? Karena inilah yang pertama kali sekitar 20 tahun sebelum Indonesia merdeka memberikan desain tentang Republik Indonesia itu seperti apa sih modelnya. Dia bilang Republik Federal. Dan poin utama adalah Tan Malaka bicara sebelum kita berpikir tentang Republik Indonesia, yang harus kita koreksi, kita evaluasi adalah cara berpikir feodalistik, cara berpikir mistik, cara berpikir yang menjadikan yang lain sebagai patron, ketidakberanian berpikir secara merdeka. Nah itu menjadi salah satu poin yang penting diutarakan oleh Tan Malaka. Dan karena Tan Malaka ini menulis menuju Republik Indonesia sebagai karya pertama, kalau kita lihat sebetulnya Bung Karno, Bung Hatta dan yang lain-lainnya itu mengacu menjadikan buku ini menjadi bahu raksasa, di mana karya-karya selanjutnya itu berpijak pada karya ini. Jadi kalau istilah sekarang,
dengan pandangan progresif, saya bisa katakan Bung Karno dan Bung Hatta itu setelah membaca NAR Republik Indonesia, mereka mengidap FOMO, fear of missing out. Dalam artian bahwa mereka pada saat yang lain dinamikanya baru bicara soal kemerdekaan segala macam, mereka merumuskan tentang Republik Indonesia mengikuti Tan Malaka. Bayangkan tahun 1932 Bung Hatta menulis artikel judulnya Ke Arah Indonesia Merdeka. Tahun 1934 Soekarno menulis Mencapai Indonesia Merdeka. Semuanya berangkat dari menuju Republik Indonesia. Nah, konteks dari Tan Malaka ini, buku ini penting karena justru Tan Malaka menulis pada saat harapan itu tipis. Harapan itu sedang menyusut untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka menulis menuju Republik Indonesia dengan menjelaskan uraian-uraiannya itu bahwa meskipun masa gelap itu sedang kuat, hampir tidak ada kesempatan bagi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia karena pasca Perang Dunia Pertama, stabilitas kapitalisme dan modal itu mengucur ke daerah jajahan. Sementara kolonial Hindia Belanda pada waktu itu menjadi negeri yang berubah dari ilusi etis menuju pada tongkat dan gebukan. Tapi Tan Malaka menulis ini untuk melihat bahwa tetap ada kesempatan dan harapan untuk merdeka. Saya pikir dari situlah jembatan saya sampai pada nanti ulasan Bung Rocky Gerung. Setelah kita sekarang bisa jadi orang bilang regresi demokrasi, masa gelap demokrasi, tapi tetap bagaimana memelihara harapan untuk demokratis dan harapan untuk merdeka. Silakan Bung Rocky Gerung. Siap, silakan Bung. Dokter. Teman-teman semua, kita coba sebetulnya mencari alasan untuk reinventing our past atau revisiting, mengunjungi kembali masa lalu kita itu. Itu artinya ada perjalanan intelektual. Tidak mungkin kita mengunjungi masa lalu kita tanpa wus intelektual. Karena justru kita berutang pada sistem berpikir awal. Kalau wus berutang pada negara asing yang harus kita bayar, tapi kita berutang pada jalan pikiran awal negeri ini. Dan tepat sekali diberi tanda di situ, namanya resonansi artinya sonare artinya sound, suara, re artinya kembali, jadi kembalikan suara itu. Resonansi artinya kembalikan suara itu, bahasa Latin sonare artinya sound, resounding itu, resound kira-kira bahasa Inggrisnya. Jadi dari segi itu kita ingin supaya kembalikan suara itu, resonare. Jadi kalau Dr. Erlangga mengucapkan dengan fasih, artinya memang ada keinginan untuk mengembalikan. Mereka membaca Tan Malaka, ya ambil aja retoriknya itu. Wow, Tan Malaka itu nggak suka Indonesia itu masih bertumpu pada pikiran dewa-dewa itu. Iya, tetapi kita mau lihat kenapa akhirnya dipilih Respublika. Kan itu yang mau kita lihat, apa kondisi psikologi dari Tan Malaka sehingga dia akhirnya memutuskan, oke, saya pilih Republik. Tentu istilah Republik mengatasi semua problem yang ada di kita. Jadi dia ingin Republik akan jadi panacea untuk menghalau feodalisme, untuk menghalau mistisisme itu. Dan itu yang mau kita uji sekarang sebenarnya, resonarenya masih ada apa tidak tuh, menghalangi feodalisme, menghalau mitisisme. Sementara seluruh narasi yang ada 10 tahun ini adalah mistisisme. Apalagi mistik Jawa. Wah, pulung harus ada terus di kepala sang raja. Jadi bayangin,
Dari tahun 2030 kita udah punya agenda untuk mengaktifkan akal sehat. Kenapa tiba-tiba hari-hari ini agenda itu dikuasai oleh para buzzer? Itu kan kita mesti teliti kenapa begitu. Apakah Tan Malaka tidak memikirkan bahwa satu waktu pohon pikiran yang dia tanam akan ditebang oleh seorang raja Jawa tuh. Kalau yang ditebang pohon beringin nggak apa-apa, karena tempat genderuwo di situ. Tapi yang ditanam oleh Tan Malaka adalah buah pikiran. Kita adalah brainchild of Tan Malaka, anak pikiran Tan Malaka. Buku ini akhirnya jadi semacam pedoman ideologi, karena politik kita nggak ada ideologi. Jadi keinginan kita untuk reinventing atau revisiting our past dimaksudkan rooting, mencari akar. Apa sebetulnya akar awal dari Republik ini, bahkan sebelum dia diproklamasikan. Dan betul tadi buat Tan Malaka memandang dari kejauhan nasib Republik ini, tetapi dengan pandangan yang jauh itu dia justru bisa melihat seluruh peta labirin yang pernah menjebak negeri ini, kapitalisme, feodalisme, imperialisme itu. Lalu dia balik dengan semangat untuk regain the idea of republic. Satu waktu saya masuk keluar hutan perbatasan Vietnam, Kamboja, Laos itu. Terus saya naik ke arah Vietnam Utara. Nemu satu hut kecil, pondok kecil yang jadi semacam tempat membaca Ho Chi Minh. Di sampingnya ada museum Ho Chi Minh. Secara tidak sengaja saya melihat sebuah foto yang samar-samar, kok ini saya kenal ya, struktur fisiknya itu, wajahnya itu saya kenal. Ternyata Tan Malaka ada di dalam foto, di dalam ruang baca Ho Chi Minh. Dia lagi sidang Komintern bersama Antonio Gramsci. Jadi bayangin tahun 20, tahun 30 makhluk ini udah bergaul secara internasional. Jadi bayangkan misalnya kalau foto Tan Malaka itu yang kita kenal ada di ijazah palsu UGM. Rismon gak akan ngamuk, Roy Surya gak akan ngeyel, Dr. Tifa gak akan bikin riset, kan orang setuju oke. Tapi bukan itu yang terjadi akhirnya. Bukan seorang yang punya ide yang ada di foto UGM, tapi orang yang punya ambisi. Ambisi tanpa ide. Ujungnya apa? Kakofoni. Bukan harmoni itu. Jadi kita coba bongkar sebelum kita masuk pada detail pikirannya. Ide awal yang menuntun kita adalah kehidupan tadi disebut sebagai public sphere. Ada percakapan, ada deliberatif demokrasi di situ. Ada uji menguji argumen. Dan itu yang tidak terjadi hari-hari ini. Dengan kapasitas apa? Kita mau pastikan bahwa itu bisa kita regain, bisa kita resonare. Ya ini yang namanya meresonansikan sesuatu. Karena kita paham logika pikiran dari Tan Malaka. Kita paham kenapa di dalamnya dia mesti benturkan antara sistem berpikir lama dengan sistem berpikir baru. Dialektik. Jadi kita coba lihat bagaimana orang di dalam kegembiraan dia membayangkan masa depan Indonesia. Lari muter-muter Asia, turun lewat Jepang, di Uber sama Intel Jepang itu karena dianggap komunis. Tiba di Hong Kong berupaya untuk menyusup dengan kalangan Cina di situ untuk meminta semacam penerimaan sebelum nyebrang ke Indonesia, dan akhirnya harus nyebrang menyelundup masuk Indonesia lewat Singapura, lalu buku-bukunya dia tenggelamin di pelabuhan supaya nggak ada yang anggap dia sebagai penyusup tuh. Dia tenggelamkan buku-bukunya.
karena tidak ingin disebut atau tidak ingin tertangkap dengan ide. Sementara di Surabaya, bukunya disita polisi. Bayangin coba. Jadi kita mau coba lihat jarak akademis kita dengan masa lalu jauh sekali. Kesempatan ini yang kita ingin pastikan bahwa Surabaya harus jadi kembali tempat untuk menggelorakan pikiran setelah digelorakan kemarahannya di 10 November. Jadi itu intinya. Nanti kita mau bercakap-cakap. Tentu saya dengan asumsi saya bahwa kalian pasti beberapa istilah di situ pasti melekat, materialisme, dialektika, logika itu area republik. Itu pentingnya kita buka forum ini, forum yang tadi disebut public sphere itu. Tapi public sphere hanya disebut public sphere kalau di dalamnya ada deliberasi itu. Ada keinginan untuk menghasilkan percakapan bermutu. Jadi sekali lagi itu, oke, kita mulai dan silakan siapa yang ingin memanfaatkan public sphere ini supaya tadi di dalam public sphere ini terjadi resonasi. Iya, ada hal yang menarik yang tadi Pak Angga omongkan sama Bung Rocky. Yang pertama, Tan Malaka itu semacam kuda raksasa yang menginspirasi orang-orang yang berdiri di pundak itu. Dan kata Bung Rocky, resonansi yang diciptakan sama Tan Malaka terkait pembentukan republik ini itu terhambat resonansinya. Makanya saya membayangkan, Bung, mungkin Soekarno dulu waktu bertemu sama Tan Malaka bertarung ide, Soekarno terkait ide Nasakomnya, Muhammad Hatta terkait Sosdemnya, Tan Malaka komunis. Kalau sekarang kan terkait bayar bus atau enggak bayar bus pakai APBN gitu. Jadi bahasanya itu aja gitu, Bung. Ya, jadi ya, makanya jadi sebelum akhirnya kita maju ke sesi tanya jawab, mungkin bisa ditambahkan ke Pak Angga terkait akhirnya kontekstualisasi, Bang. Dari isi buku Narasi Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia, bagaimana akhirnya cita-cita Tan Malaka yang diterapkan ada beberapa ekonomi, secara politik dan sebagainya, ada nggak yang bisa cocok diterapkan atau ada yang kurang, ada yang bisa diperbaiki dan sebagainya, mungkin bisa diterangkan, Bang, gitu. Nanti ditambahkan ke Bung Rocky terkait kontekstualisasinya praktis ini. Silakan, Bang. Baik, jadi kalau kita membaca Tan Malaka ini, sebetulnya Tan Malaka ditempatkan sebagai teks yang mengkritik, yang mengevaluasi keadaan saat ini. Itu saya pikir yang penting dari mengusung kembali Tan Malaka. Jadi Tan Malaka ini, kalau kita lihat, ini jadi rancang bangun, fondasi penting. Kita baca tentang program-program Tan Malaka. Maka kita bisa lihat, program-program Tan Malaka jauh lebih maju bahkan dari konstitusi UUD 45 sebetulnya. Jadi misalnya di program Tan Malaka bicara banyak tentang konteks pembentukan tentang Republik Indonesia, program nasional. Dia bilang hal-hal seperti yang diutarakan dalam pasal 33. Dan dia lebih mendasar lagi, dia bicara juga tentang bagaimana pembuatan, penciptaan kondisi kerja yang lebih baik bagi kelas pekerja di Indonesia. Itu bisa kita lihat. Penegasan lagi dia utarakan dalam konteks bagaimana relasi dengan agama. Dia utarakan harus ada pembedaan antara hubungan agama dan negara. Dia menegaskan negara Indonesia adalah negara sekuler. Karena dia tahu bahwa jangan sampai di negara yang republik itu ada pandangan-pandangan keagamaan tertentu yang menjadi dominan, yang mengontrol cara hidup, cara kita kemudian berbangsa dan berrepublik. Itu poin juga yang saya pikir sangat penting. Dan dia yang menarik adalah metode berpikir dari Tan Malaka. Kita sama-sama tahu pada saat menulis karya ini, sebelum nanti 1926, Tan Malaka ini adalah